Om Swastiastu, selamat pagi. Saya ucapkan, saya perkenalkan, nama saya I Gusti Lanang Rai dengan nomor peserta PPG 5 9 3 9 7 4 5 6 1 9 1 3 0 1 2 2. Nah, di sini saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan uji kompetensi atau UKIN ya, dengan ujian kinerja yang berhubungan dengan UKM PPG. Ini dari Universitas untuk LPTK Universitas Sugriwa ya, Universitas Negeri Sugriwa Denpasar ya, seperti itu. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan yang berhubungan dengan validitas dalam mengajar mandiri tanpa harus diawasi oleh dosen, dan ini akan hasilnya diserahkan nantinya ya, baik melalui YouTube atau dalam media yang lainnya seperti itu. Nah, terkait dengan DBL dengan model SCL. Nah, itulah untuk pembelajaran hari ini yang saya nanti sampaikan selama 2 jam pelajaran mata pelajaran agama Hindu di kelas 10 dalam fase E. Sebelumnya saya ucapkan Om Santi 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 Om. Saraswati ikutin satu baris ya semuanya, tangannya dengan sikap anjali semua begini ya, semua sikap anjali mulai dan mata terpejam ya. Ikutin satu, Om Saraswati Namastubhyam. Om Saraswati Namastubhyam. Warade Kamarupini. Warade Kamarupini. Sidarabam Karisyamir. Sidarabam Karisyamir. Sidir Bawantu Misada. Sidir Bawantu Misada. Terima kasih sudah berdoa. Ya, semua maksud dari doa ini apa? Tahu nggak kan? Tadi saya sudah jelaskan di depan. Bagaimana kita mendapatkan apa tadi? Ilmu pengetahuan. Itu adalah inspirasi. Kita mendapatkan inspirasi dari Dewi Saraswati berupa ilmu pengetahuan sebanyak-banyaknya, menyangkut bukan hanya agama, tetapi ilmu spektakuler, ilmu yang banyak, ya. Tidak awal, tiada akhir. Kapan kita mengetahui ilmu Dewi Saraswati yang tidak ada habis-habisnya, seperti muara sebuah lautan yang luas tanpa batas. Ya. Anadi ananta, mana awal dan mana akhir, dari mana kita belajar dan sampai di mana kita mengakhiri. Kita tidak tahu batas-batas pembelajarannya. Tapi hari ini kita harus mengetahui dalam bagian mana itu kita pelajari yang berhubungan dengan hukum, ya. Dharma sastra sebagai hukum Hindu, ya. Nah, kali sini karena kita mulai akan menyimak, saya akan bagikan dulu kertasnya. Di mana kertas saya tadi ya? Oh ya, bagikan kertasnya satu-satu dan tolong nanti untuk menyimak bacaan. Dan sekarang sudah mulai menyimak ya bacaan itu ya. Tolong simak. Nanti saya akan buatkan video dulu, atau nanti videonya akan dulu. 1, 2, 3, jadi 3 ya. Sini 3, jadi 4 ya. Ya. 4 ya. Tolong itu disimak. Selamat bertemu dan selamat berjumpa untuk hari ini. Selamat siang. Ya. Terima kasih dengan waktunya dan kelas ini sangat-sangat luar biasa. Dan sekarang di sini siapa sih sebagai pikirnya hari ini? Siapa? Ya. Berarti luar biasa ya. Terima kasih ya udah ya. Atau beri plus yang pikir hari ini. Sangat senang sekali. Sebelumnya karena sudah rapi, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan ikutin saya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih sudah mendukung Om Swastiastu. Salam kenal dan salam jumpa
di pertemuan awal dalam pembelajaran kali ini yang berpusat atau bersumberkan kepada SCL ya, tapi berbasis daripada DBL ya. DBL itu adalah yang berhubungan dengan discovery ya. Discovery itu adalah berpusat masalah pada siswa, yang termasuk adalah SCL, student centered learning, jadi berpusat pada student atau murid. Mohon maaf, saya di sini bukan mengajar, tapi di sini adalah membimbingnya ya, membimbing saja ya, untuk bagaimana nanti kita akan mengetahui tentang simakan dalam bacaan ya, menyimak bacaan atau membaca. Mari kita membaca dulu ya. Dan kalau nanti kita sudah mulai akan baca, sebelumnya kita akan berdoa agar hasilnya lebih baik ya. Mari kita akan berdoa dulu dengan mantra Saraswati Puja. Mantra Saraswati Puja artinya memuja kepada Dewi Saraswati sebagai sumber inspirasi ilmu pengetahuan agar kita dapat dibimbing dengan sesama, bukan hanya belajar sekarang, tapi termasuk dalam berbagai ilmu di dunia ini dan segala beraspek ilmu ya, ilmu dunia ya, apa yang disebut dengan Brahmawidya ya, ilmu tentang hakikat Tuhan ya. Tapi di sini kita akan kaitkan dengan Dharma Sastra misalnya ya, dan Kali Yuga ya, Dharma Sastra dan apa? Kali Yuga atau catur yuga seperti itu ya. Baik, kita akan mulai ya untuk berdoa dulu, ikutin ya. Om Swastiastu, selamat datang di channel YouTube Meta Sumiti dalam program acara Taksir Kembali. Catur Yuga. Dalam ajaran agama, Hindu Yuga adalah suatu siklus perkembangan zaman yang terjadi di muka bumi, sedangkan catur artinya 4. Empat zaman tersebut sistem utama memakai 22 tahun dari masa ke masa menuju masa dan yang selanjutnya. Tolong disimak dengan baik ya. Tolong disimak dengan baik agar hasilnya menjadi lebih baik. Zaman Dwapara Yuga. Zaman Dwapara Yuga adalah siklus ketiga dalam catur yuga. Pada masa ini manusia mulai bertindak rasional, penjahat-penjahat dan orang-orang berdosa bertambah kelicikannya dan kesombongan. Awatara. Tolong disimak dengan baik ya. Tolong disimak dengan baik agar hasilnya menjadi lebih baik. Zaman Dwapara Yuga. Zaman Dwapara Yuga adalah siklus ketiga dalam catur yuga. Pada masa ini manusia mulai bertindak rasional, penjahat-penjahat dan orang-orang berdosa bertambah kelicikannya dan kesombongan. Masing-masing bagian sudah ada ketua kelompoknya ya. Ya. Kalau di sini adalah berhubungan dengan Dwapara Yuga. Kalau di sini berhubungan dengan Kali Yuga. Kali Yuga ya, zaman konflik bukan juga ya. Zaman sekarang bukan juga ya. Iya, yang berhubungan kalau juga ajaran moral ya, karena ini yang berhubungan dengan ajaran moral. Nanti masing-masing akan ke depan apa namanya untuk didiskusikan dulu sekarang. Nanti diskusi forum, ya eksplorernya sekitar hampir 30 menit juga ya. Ya sampai istirahat jamnya ya. Oke, silakan bekerja dimulai dari saat ini dan waktu ini. Pergunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, misalnya kalau ada pertanyaan, silakan waktu bertanya dan waktu 30 menit itu sudah tidak terabaikan ya. Silakan. Dari masing-masing juga ya, dari ya, masing-masing juga. Kan ada kelompoknya. Nanti sudah ahli di sana kan, sudah ada ahlinya ya. Masing-masing sudah ada 4 ahli di sini ya, ahli dari Satya Yuga ya, dan dari Kerta Yuganya, ahli dalam Treta Yuga, ada dalam Dwapara Yuga, dan ahli dalam Kali Yuga. Dan ada ahli ya, sudah membicarakan dan nanti akan ditanyakan oleh teman-teman ya rumah ya. Oke ya, inilah pusat kepada siswa.
bagaimana Dharma Sastra itu kita kaitkan dengan catur yuganya. Nanti kaitkan dengan ahlinya, ya, ahli daripada yang Dharma Sastranya yang terkait dengan Kertayuga, Satya Yuga. Nah, kalau di sini tadi berhubungan dengan Kertayuga. Kalau Kertayuganya saja, ya, namanya ditulis nanti ya, nama-nama kelompoknya ya. Kalau tulis nama kelompoknya ya. Nah, kalau di sini apa namanya tadi? Dua para yuga. Nah, kalau di sini kali yuga. Kalau nanti yang ahli nanti akan menjelaskan. Ya, jelaskan harus sebagus mungkin ya nanti ya. Ini karena waktu yang lama harus hasilnya sangat bagus. Setelah 5 menit berjalan ya, maksudnya ya, cepat lagi 25 menit ya untuk menganalisis 35 menit tadi ya, untuk menganalisisnya. Nanti masing-masing menjelaskan. Nanti identifikasi masalah dibuatnya ya, sintaknya ya. Ada membuat sintak nanti identifikasi masalah apa misalnya ya, terkait dengan masalah dalam kali juga terkait dengan masalah sintaknya terus ya, apa masalah moralnya seperti apa, berapa persen udah moralnya udah runtuh, bawaan manusia kejahatan berapa persen ya. Jadi sintaknya buat ya, itu udah mulai kita membuat untuk alur dari pembicaraannya ya. Jadi bagaimana nanti eksplorasi yang ada dibuat desainnya seperti apa ya, ada membuat yang bagus banget ya. Yang bagus banget ya, kalau bisa nanti dibuat di ini ya, atau divideokan kalau bisa ya. Selama 5 menit bisa kan membuat waktu 5 menit yang bagus, ekspornya ya luar biasa ya. Nanti akan mendapatkan nilai lebih bagus lagi ya. Dan nanti ada pengumpulan informasi, kamu kalau informasi dari mana yang kumpulkan ya? Ada dari YouTube ya. Dari mana itu ya, kalau kumpulkan informasinya, sintaknya ya, sintak tentang kumpulan informasi, sintaknya yang buat kumpulan informasinya. Dan dari YouTube begini, biarkan sebagai apa namanya, plagiator, jangan plagiat ya. Nanti anak kalau plagiator gimana? Kalau plagiat, nanti masukin penjara, bahkan bayar sampai berapa juta, punya uang nggak? Kalau nggak punya uang hati-hati bekal ya, sesuai dengan hukumnya. Tolong ya perhatikan ya kerjanya. Jangan sampai salah sampai bicara nanti tidak sampai salah, asal-asalan malah belajar ya. Nah, nanti ada pengumpulan proyek dan investigasi. Ada namanya investigasi apa nanti? Ya, pada tahun penawar investigasinya ya, terkait dengan kreasinya, di mana ya kreasi ada membuatnya ya, semuanya luar biasa ini. Hasil sekarang lebih bagus ya. Tolong yang ketawa yang di belakang yang masih kasihan. Dan terus di sini yang terkait dengan pengumpulan informasinya. Ada riset nggak, nanti riset yang berhubungan dengan YouTube ya. Riset di YouTube yang berhubungan dengan catur juga. Riset tadi ya udah kan nanti kan? Udah riset itu udah tadi ya. Apa saya ulang lagi berarti juga ya? Jangan ulang ya, nanti habis waktunya ya. Ya silakan tulis ya makanya ya. Jangan banyak bertanya makanya ya. Kerjakan apa yang mesti dikerjakan ya. Yang mengerjakan waktu ya. Nah, saya ini sebagai fasilitator, saya cuma membimbing saja ya. Mohon maaf ya, saya membimbing saja di sini ya, fasilitator. Saya akan menjelaskan. Anda saya percaya sebagai guru kamu ya. Dan 1 jam lagi ya Bu ya. Dan 1 jam lagi. Ini benar-benar sangat bagus lah, enak sekali. Waktunya tinggal 20 menit lagi ya, yang belum diskusi ya. Dan nanti refleksi diri kami sendiri di mana refleksi kelompok dengan refleksi kerja mandiri.
minggu depan ya. Ini revisi lagi hasilnya, dan minggu depan sudah sangat bagus hasilnya dengan animasi karena belajar berhubungan dengan diferensiasi. Nah, bagaimana siswa agar benar-benar aktif di sini ya? Penerapan dari pengintegrasian. Nanti ada tindak lanjutnya nanti besok ya. Dan lanjutnya nanti ini kita akan tunggu. Saya udah buat sebab sendiri ya. Sampai saya dengan teliti ya mengerjakan tugasnya di rumah. Waktunya ini sampai 2 minggu saya buat ini. Ya. Sampai saya pusing ya, saya mengerjakannya. Mudah-mudahan nanti dosen menuntut saya menilainya dapat 98. Sayangnya loh ya. Dari apa yang saya kasih sekarang. Karena dia evaluasi akhir nanti ya dari kegiatan gurunya dievaluasi oleh guru pembimbing sini, guru kampung saya, yaitu Bu Indonesia. Bu Kori nanti sebagai pembimbing saya, kampung saya akan menjelaskan tentang apa udah bagus sudah mengajarnya. Ya. Itu Bu Kori yang mengevaluasi akhir nanti subuh. Nah, ini sintak-sintaknya ya, nanti bisa jelaskan ya bagaimana identifikasi masalah yang akan dibuat nanti ya. Ya, nanti perencanaan desainnya sesuainya di apa, nanti desainnya. Dari kumpulan informasinya nanti lihat ya, kumpulan informasinya nanti ada sendiri di mana dapat informasi ya, tolong cepat cari ya. Informasinya apa? Bisa difoto itu dulu ya, biar cepat ya. Apa dapat identifikasi masalah apa? Sekarang ini adalah masa moral yang sangat itu aja ceritanya ya. Sekarang moral yang sangat buruk. Itu ceritakan di sana moral apa? Dengan HP misalnya, HP untuk belajar, bukan untuk bermain misalnya. Itu adalah berhubungan dengan zaman dikali juga. Nah kalau zaman di Satya Yuga itu udah moral udah tinggi di sana, masih 100% kan pendidikan sangat menjunjung tinggi ajaran Nah di zaman kita juga udah mulai merosot 25%. Nah apalagi di zaman dua para sudah setengah pasti antara dharma, antara kebenaran, kejahatan dan kebaikan itu sudah 50%. Nah apalagi zaman udah keburukan sudah semakin menjadi jadi rusaklah moral. Maka disinilah pentingnya ajaran moralitas di zaman era reformasi. Meluruskan. Saya kan di sini cuma sebagai fasilitator, nggak menjelaskan. Ya, saya cuma fasilitator saja di sini. Jawab. Ada yang ahlinya kan? Nanti baru saya. Saya sebagai narasumbernya, nanti narasumbernya saya akan tanyakan ke narasumber yang lebih tinggi lagi. Jika saya tidak mengetahui. Makanya janganlah sombong jadi orang ya. Gak boleh sombong-sombong menjadi manusia. Sebab kita masih bodoh atau awidya. Awidya itu adalah tanpa pengetahuan. Makanya dia Saraswati dan Juwani. Makanya dia mendapatkan pengetahuan yang banyak. Orang berbanyak pengetahuan. Dua-duanya. Hebatnya kan anak nanti ya. Yang kerjanya sangat-sangat luar biasa ya. Baik, saya tidak mau lagi ngoceh ya. Ya masalah yang benar kan dibaca nanti. Siapa yang harus yang baca ya? Nanti jangan yang nggak tahu menulis nanti yang lain suruh membaca. Nggak tahunya nggak jelek hasilnya. Hafalkan dulu sekarang ya, hafalkan sebelum selesai ya. Tolong dihafalkan sampai yang membacanya biar bagus. Boleh membaca, boleh hafal. Yang hafal nilainya 98 ya. Yang bagus nilainya 99. Kalau benar 100.
kita masih diskusi udah kegiatan ini saya ya kasih kelompok sudah saya eksplorasi kelompoknya. Masing-masing kerja mereka nanti ya sebentar lagi ya. Nanti akan ada latihan-latihan nanti ya, akan ada dilatih ya. Mengeksplornya ya akan dilatih ya. Luar biasa ya. Nanti kita akan tutup dengan refleksi 15 menit ya. Akan jelaskan ulang lagi tentang Dharma Sastra dan Kali Yuga. Benar-benar biar mengerti. Ada seperti layar Sumatik nanti kita akan coba untuk ulangan ya terkait dengan apa yang ada buat tentang Dharma Sastra, apa di Dharma Sastra dan satu itu ya. Nanti ada tulis nanti jawabannya langsung tuh ya, itu 5 menit waktunya. Boleh per kelompok, boleh sendiri ya, tergantung maunya apa sih. Ini namanya bebas ya, mau berkelompok bisa, mau ulang sendiri bisa, bebas, namanya kurikulum merdeka, bebas menemukan sekarang. Ini kan siswa, Anda yang mau di mana silakan saja pilih alternatif terbaik. Ya. Senang saya dengan pertanyaan ini ya, luar biasa kalian semua. Baru namanya anak bapak ya. Anak yang suka bertanya, anak yang cerdas ya. Tolong kalau bertanya nanti yang bagus-bagus ya pertanyaannya ya, biar mendapat. Nanti siswa sendiri akan menjelaskan Dharma Sastra ya dalamnya. Saya menjelaskan Dharma Sastra, bukan saya menjelaskan ya. Kemudian siswa melakukan eksplorasi nanti ya terakhir ya. Eksplorasi itu artinya menjelaskan ya mengeksplor apa yang bisa didapatkan ya. Nanti ke depan semua satu persatu dan luar biasa sebenarnya dari eksplornya ya, untuk eksplorasi ya nanti yang depan ya menyampaikan luar biasa. Makanya bagusin hasilnya ya, kalau dibagusin hasilnya biar benar-benar nilainya sangat bagus. Nanti ini ujian terakhir soalnya ya, soalnya ada pengawas di sini ya, pengawas dua. Kemudian dengan Polri sama. Nanti saya minta saran sama Polri siapa nanti ya. Dalam masa pembelajarannya saya ucapkan sebelumnya sama Polri. Terima kasih. Nanti siswa akan mampu melakukan eksplorasi ke depan dia, memang ya. Ini adalah hasil yang saya buat ya, bukan saya mengeksplorasi, tapi anak ya. Tolong yang diperhatikan ya dengan seksama, karena modelnya SCL gitu. Karena ini bukan berbasis pada guru ya, bukan pada sentrin daripada teacher ya, tapi ini sentrinnya adalah student ya. Yang mudah-mudahan tahu dengan sentrin daripada student atau learning belajar berpusat kepada murid ya. Mudah-mudahan berhasil ya. Ya Tuhan, terima kasih dan anak saya hebat-hebat ini ya, sudah semua pada senang banget saya hari ini. Sudah cerdas ya hari ini semuanya ya. Sudah senang banget ini sudah. Saya merasa merinding ya. Ini dengan orang-orang kerja dengan sesama ya. Kami saya keluar rumah. Oh berdirilah guru Bapak, berdiri guru Bapak. Satya juga udah kelihatannya dengan bawah bisa jawab. Ya, cita singkat moral di dalam Satya juga. Oke, udah bagus sekali ya, terima kasih. Udah ini udah masuk. Nah terus kalau yang di Treta Yuganya udah sampai di mana analisisnya? Udah cepat ini 2 menit lagi. Ya, penjelasannya udah luar biasa, udah sampai penjelasannya. Terima kasih ya. Nah di sini yang di zaman 2 para udah sampai di mana analisisnya?
hebat ciri-ciri luar biasa. Ciri-ciri sampai ciri-cirinya hebat sekali ya, udah ya sampai ciri-ciri hebat banget analisisnya. Terus di sini di kali juga yang paling bagus sekarang ini. Ya. Pengertian karakteristik sama ajaran moral. Wih luar biasa, udah sampai ajaran moral maksudnya, udah menganalisis ajaran moral, udah sangat luar biasa. Terima kasih ya. Kita press dulu semuanya ya. Semuanya tinggal detik-detik, getaran-getaran, titik-titik hati dan jantung berdebar-debar ya. Dan berdetak-detak untuk masuk ke dalam dunia explore ya, untuk mengeksplorasi. Dan ini akan ke depan akan dipanggil satu persatu grup atau mungkin akan membuat arisan atau gimana? Mau diarisankan atau gimana? Dundi ya? Atau dundi atau gimana? Dundi berarti saya harus membuat ini dulu. Ada kita satu dan kemudian 1, 2, 3, 4, 5 sudah kelompok ya. Sobek 4 ya. Saya akan buatkan undian. Ya, sobek aja ya kertasnya ya. Sama bagi 4 ya. Saya akan rahasiakan sekali di semua ya. Siapa yang dapat nomor 1, udah gimana ini perasaannya ya udah ya? Udah kita unduh ini ya. Aduh, saya juga ingin mendengarkan ini benar-benar ya. Ingin mendengarkan sekali saya ini. Gimana sih hasil dari anak-anak sekarang ini loh bagaimana? Mudah-mudahan sukses ya Tuhan, saya doakan ya. Ya, mudah-mudahan sukses saya doakan ya. Ya. Yang keempat itu zaman Wah, enggak, bukan gitu. Sekarang siapa yang nomor 4 berarti dia terakhir ya. Oke ya, bukan berarti zaman keempat. Oke ya, setuju nggak? Berarti yang nomor 1 misalnya zaman kali juga yang masuk berarti ceritakan aja kali juga gitu ya. Jangan menceritakan yang lain gitu ya. Paham maksudnya? Nah, berarti udah paham. Saya akan apa namanya akan dulu ya, akan acak dulu ya arisannya ya. Ini saya sudah kocok nih arisannya, silakan ya. Nah, silakan ambil satu-satu per grup ya. Semua ambil satu-satu grupnya 4 ya. Silakan ya. 4 bos. Hebat 4 dapatnya ya nomor 4 nomor pas ya. Nomor 1 ya. Sebentar ya. Sekarang sudah ini tinggal 1 menit lagi, tolong diperiksa kembali. Kalau sudahkah bagus hasilnya sintak-sintaknya dan sudah akan dibuat tentang moral yang tentu ya. Apa mungkin nanti hubungkan dengan bagaimana sumber-sumber informasinya yang jelas ya, biar lebih jelas diterima kepada teman-teman semuanya. Dan yang lain-lainnya yang tidak menjelaskan, tolong siapkan apa? Pertanyaan atau berbagai permasalahan di zaman yang dijelaskan. Jangan menjadi yang tidak ahlinya ya. Tolong sesuai dengan ahlinya ya. Sesuai dengan apa yang menjadi disiplin ilmunya. Kalau kali itu ilmunya, kali itu pertanyaannya ya. Ya sesuai dengan apa yang menjadi bahan dia itu pertanyaannya. Mungkin saya tidak tutup. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kali ini kami akan menjelaskan apa itu dua para yuga. Pertama penjelasannya, dua para yuga adalah salah satu dari 4 siklus zaman yuga dalam agama Hindu, terutama yang berkaitan dengan kosmologi India. Dua para yuga adalah zaman ketiga dalam siklus tersebut dan merupakan periode di mana kebajikan atau dharma mulai menurun lebih jauh setelah Treta Yuga. Pada zaman ini, nilai-nilai moral dan spiritual menurun, tetapi masih lebih baik daripada Kali Yuga yang mengikutinya. Adapun juga durasi dua para yuga. Menurut teks Hindu seperti Purana Satya, juga memiliki durasi tertentu dalam hitungan tahun para dewa. 1 tahun setara dengan 360 tahun manusia. Berdasarkan ini, durasi dua para yuga adalah 865.000 tahun manusia. Dua para yuga jalan dengan kebajikan berbeda sebesar 50%.
berakhir ketika Apabara atau Sri Krishna meninggalkan permainan rohaninya. Ciri-ciri dua para yuga. 1. Moralitas menurun. Jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya, Satya dan Treta Yuga, dua para yuga menunjukkan penurunan moralitas yang signifikan. Orang-orang akan menjadi lebih mementingkan diri sendiri, lebih materialistis, dan nilai-nilai spiritual mulai melemah. 2. Penurunan umur manusia. Selama dua para yuga, manusia hidup lebih singkat dibandingkan pada zaman sebelumnya. Namun, usia manusia di zaman ini masih lebih lama dibandingkan dengan yang ada di Kali Yuga. 3. Perang dan konflik. Kepatuhan sosial, konflik, dan perang menjadi lebih umum. Kitab Mahabharata salah satu teks suci Hindu yang paling terkenal. Dikatakan terjadi menjelang akhir dua para yuga. Perang besar ini disebut Kurukshetra dan melibatkan klan besar di India kuno. 4. Penyebaran ilmu dan teknologi. Meskipun moralitas menurun, dua para yuga dianggap sebagai masa di mana perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan meningkat. Masyarakat menjadi lebih fokus pada kemajuan materi dan teknologi. Adapun juga peran Mahabharata dan peristiwa penting. Seperti yang disebutkan, perang besar dalam Mahabharata terjadi pada akhir dua para yuga. Konflik antara Pandawa dan Kaurawa di medan perang Kurukshetra dianggap sebagai puncak dari ketegangan yang muncul akibat penurunan moralitas dan dharma di dunia. Bhagavad Gita yang merupakan bagian dari Mahabharata diajarkan oleh Krishna kepada Arjuna di tengah perang ini. Ajaran ini menjadi panduan spiritual yang sangat penting, terutama bagi manusia yang hidup di zaman dua para yuga dan seterusnya. Dan adapun kesimpulan, dua para yuga adalah zaman yang berada di tengah-tengah siklus 4 zaman ini. Ini menandai era di mana moralitas, spiritualitas, dan umur manusia mulai menurun secara signifikan. Meskipun masih ada beberapa elemen kebaikan dan kebijaksanaan yang tersisa. Kehadiran tokoh-tokoh besar seperti Krishna memberikan petunjuk dan harapan bagi manusia di era yang penuh kekacauan ini. Sekian dari presentasi kelompok kami hari ini. Terima kasih. Jadi ada pertanyaan atau berapa dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4. Ini kan kelompok 3 yang lebih ya. Ya sekarang yang kelompok 1 bertanya, kalau enggak masalah. Silakan. Ya Pak, mau nanya Pak. Kalau saya ditanyakan kelompoknya ya, Iya. jangan kesini ya. Mau nanya dong. Ya. Zaman dua para yuga itu berlangsung selama berapa lama dong? 864.000 tahun. Ya. Udah puas? Coba. Puas. Semua luar biasa pertanyaan. Luar biasa. Hebat banget ini. Nah, terus ada lagi yang bertanya lain? Ada? Kalau nggak ada masalah, kita akan yang karena waktunya sudah ini. Silakan akhiri dengan ini, sudah ada bertanya, sudah cukup bagus. Sekarang akhiri dan para Mas Santinya silakan hitung 3 kali santinya ya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Silakan tepuk tangan ya. Swastiastu. Selamat siang semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai Treta Yuga. Berikut kita sampaikan hasil diskusi kita. Pertama, di zaman Treta Yuga merupakan zaman di mana agama sebagai dasar hidup manusia. Dikenal sebagai Age of Rituals, yaitu zaman upacara. Pada masa ini didominasi oleh pengorbanan dan pemujaan. Munculnya ego dan ambisi manusia menuju penjatuhan manusia ke dalam dosa. Oleh karena itu, masyarakat berusaha keras mempraktikkan upacara. Pada masa ini, manusia mulai kehilangan keseimbangan dan kebijakan dalam hidupnya. Treta Yuga merupakan zaman keahlian atau zaman perak yang berlangsung selama 1260 tahun atau 3600 tahun lewat. Pada masa ini disebutkan bahwa dunia adalah belajar yang menjadi pengetahuan. Pada masa ini pengetahuan diutamakan dan pendidikan mendapatkan perhatian.
zaman kedua dalam siklus Yuga atau Mahayuga dalam ajaran agama Hindu. Ciri-ciri dari zaman Treta Yuga ini yaitu sifat kerohanian manusia sangat jelas tampaknya seperti egonya yang semakin meningkat. Aktivitas yang berhubungan dengan agama dan kerohanian sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, dan konon umatnya pada zaman Treta Yuga dapat hidup sampai 10.000 tahun. Treta Yuga didahului oleh Krita, Kesatria Yuga, dan Yuga para Yuga. Empat zaman dalam siklus Yuga adalah Satya Yuga, Treta Yuga, Treta Yuga, Tripura Yuga, dan Kali Yuga. Peristiwa yang paling terkenal pada zaman Treta Yuga adalah munculnya Awatara Wisnu yang kelima, keenam dan kedelapan, yaitu Wamana, Parashurama, dan Rama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan kelompok 1, silakan. Yang lain bisa nggak yang kelompok lain? Jangan kelompok 1 yang lain enggak. Tadi udah ada nilainya udah dimasukin lagi. Enggak, jangan dulu sudah dapat masuk nilai, yang lain dulu belum ada. Silakan, ada pertanyaan? Mengapa moralitas dan spiritualitas mulai menurun di Treta Yuga dibandingkan dengan Satya Yuga? Dibandingkan Satya Yuga kenapa? Ada apa? Memang zaman itu seperti apa? Hukumnya seperti itu. Memang apa? Ada keseimbangan kebaikan dan kejahatan. Kenapa bisa terjadi? Yang tadi kayak kita bilang, manusia bertindak rasional, egois makin tinggi. Oke, udah dijawab, bagus ya, sangat bagus jawabannya, luar biasa. Ada lagi yang bertanya, lagi siapa? Silakan ya. Kamu jangan lagi bertanya. Ya, nanti ada lain. Berapa lama berlangsungnya zaman? Udah jelaskan. Oke, tadi kita udah jelasin ya, berapa lama? 1.296.000 tahun. Luar biasa dijawab, udah puas? Semua dijawab dengan bagus. Masalahnya waktu. Oh, Santi. Terima kasih ya. Sekarang Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Satya Yuga. Satya Yuga juga merupakan periode pertama dalam siklus Katu Yuga. Juga dikenal sebagai Age of Truthfulness atau zaman kebenaran. Pada periode ini, kebaikan dan keadilan merajai bumi, di mana manusia hidup dalam kebaikan yang tak ternilai harganya. Ketenangan hati dan kebijaksanaan menjadi ciri khas masyarakat yang ada, seakan dalam taman surga. Manusia berada dalam harmoni sempurna dengan alam. Satya juga berlangsung selama 1.728.000 tahun yang lalu. Sikap moral Satya Yuga pertama, kebenaran yang bersifat daerah dan sempurna. Zaman ini sangat berkesan di mana manusia sangat tepat dengan Tuhan. Pada zaman ini moral manusia 100%. Pada zaman ini juga semua manusia tidak ada yang mengikuti satu sama lain. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Yang Satya Yuga ada yang mau bertanya? sangat bagus, sangat luar biasa, tepat sekali penjelasannya ya. Silakan ada pertanyaan? Boleh sekarang boleh ya, karena udah tadi sudah nggak dapat, sekarang boleh. Siapa tokoh-tokoh penting yang dikisahkan hidup pada masa Satya Yuga? Tokoh-tokoh penting cari tokoh pentingnya siapa? Yang pertama itu awal apa ya? Dari tokoh penting yang awal pertama pertama adalah manusia awal ya. Kalau misalkan nanti nggak bisa jawab itu boleh tanya ke Bapak. Boleh. Boleh tanyakan kelompok yang lain. Nanti bisa yang lain bisa menjawab. Kalau nggak bisa dijawab oleh dia, boleh kelompoknya yang menjawab. Kelompok yang lain. Siapa tokoh-tokohnya dan tokoh-tokoh di dalam Satya juga? Kita harus menjawab. Ya.
belum sampai ke tokoh dia ya. Explore-nya belum sampai ke tokoh. Ya. Cari tokoh-tokohnya lagi ya, karena ada banyak dia. Cari. Ada yang lain karena belum tahu, nanti saya jelaskan. Ada mau menjawab atau mana? Mau menjawab atau bertanya? Kalau bertanya silakan. Bagaimana kondisi alam dan lingkungan pada saat dia juga dan apakah hal tersebut memengaruhi kehidupan manusia secara fisik dan spiritual? Nah, itu bagaimana? Apa ada pengaruh nggak? Ada tidak? Gitu, terkait zaman kehidupan itu. Bagaimana zaman kehidupan itu? Saya ingin tahu zaman kehidupannya pada zaman Satya Yuga bagaimana? Terus nanti ada pengaruh nggak dengan bagaimana kehidupan? Pada zaman Satya Yuga kondisi alam masih sangat jernih, masih sangat sempurna, dan itu juga mempengaruhi kondisi fisik dan spiritual. Luar biasa, tepat jawabannya. Tepuk tangan ya. Sangat tepat jawabannya. Bagus sekali ya. Dan bagi saya udah sangat bagus, nggak perlu lagi saya jawab lagi. Nah terus sekarang karena sudah selesai waktunya, silakan ini dulu waktu habis. Saya presentasi dari kelompok kita 3, 2, 1. Om Santi Santi Santi. Tepuk tangan, nilainya sekitar Swastiastu. Om Swastiastu. Zaman Kali Yuga. Zaman Kali Yuga digambarkan dengan konflik, ketidakjujuran, kemerosotan spiritual, sampai akhirnya dipulihkan dengan kedatangan kaki Avata yang diyakini membawa akhir dari Kali Yuga dan memulai siklus baru. Kali Yuga dimulai setelah perang besar di Kurukshetra yang diceritakan dalam Mahabharata, yaitu sekitar tahun 3102 sebelum Masehi. Pada zaman ini, Dewa Krishna meninggalkan bumi, menandai awal dari Kali Yuga. Pada awal Kali Yuga, kebajikan tersisa 25%. Kebajikan ini akan semakin menurun hingga mendekati 0% menjelang akhir zaman tersebut. Karakteristik Kali Yuga, kebajikan menurun drastis, spiritual digantikan oleh kebencian dan keegoisan, moralitas menurun. Ajaran moral pada Kali Yuga seperti bakti, ajaran pengabdian pada Tuhan, terutama melalui cinta, doa dan meditasi, spiritual, kesederhanaan dan kejujuran. Juga menghindari kekerasan dan amarah, cara mengontrol diri dari hawa nafsu, keserakahan dan ambisi. Dharma Sastra Kali Yuga. Dharma Sastra adalah kumpulan teks kuno dalam agama Hindu yang berisi ajaran tentang hukum, moralitas, etika, dan aturan perilaku dalam berbagai aspek kehidupan. Konteks Dharma Sastra dalam Kali Yuga. Dalam Kali Yuga, Dharma berarti kebenaran, kewajiban, dan moralitas. Mengalami penurunan, tetapi nilai-nilai inti Dharma yang tercatat dalam Dharma Sastra tetap menjadi panduan penting untuk menjaga moralitas dalam masyarakat yang sedang mengalami kemerosotan. Ajaran utama Dharma Sastra yang relevan dalam Kali Yuga terbagi menjadi 7. 1. Kesederhanaan dan moderasi. 2. Kewajiban sesuai warna dan asrama. 3. Bakti sebagai jalan utama. 4. Ahimsa, tidak ada kekerasan. 5. Pentingnya kejujuran dan integritas. 6. Kedermawan dan kewajiban sosial. 7. Kesetiaan pada kebenaran. Bagus banget, luar biasa, sangat tepat penjelasannya ya, dan luar biasa tepat semuanya, sekitar 100 nilainya ya. Coba ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Bagaimana teknologi dan materialisme mempengaruhi kehidupan manusia di Kali Yuga? Nah, teknologi dan materialisme sebagai kemajuan zaman modern. dalam pandangan spiritual. Zaman modern. Bisa. Ini bisa mencari jawaban di mana-mana ya, karena bebas ya, eksperimentasi ya, bebas di mana bisa ya. Jangan takut mencari jawaban ya. Bagaimana teknologi dan materialisme mempengaruhi kehidupan manusia di Kali Yuga, dan apakah ini dilihat sebagai kemajuan atau kemunduran dalam pandangan spiritual? Teknologi dan materialisme mempengaruhi kehidupan manusia di Kali Yuga. Misalkan tadi ya, dan ini jelas. Ini sekarang jawabannya bisa dari mana-mana. Karena sumber jawaban tidak ada satu ya, banyak ya. Kalau lihat di Google, kalau salah saya salahkan, kalau benar saya benarkan. Silakan yang di Google bagaimana pertanyaannya, sumber informasinya. Lihat itu zaman kecanggihan dunia ya.
sebentar ya. Kalau bisa dijawab bagaimana dengan kita lihat teknologi sekarang, misalnya bagaimana hukumnya, itu merosot moral Kemajuan teknologi yang pesat, Pak. ya sekarang. Dan ini harus Yang dihindari. memudahkan hidup, terus kemajuan teknologi yang pesat, peningkatan materialisme, degradasi nilai moral. Oh, nah udah jelas kan? Udah. Kan? Udah jelas kan jawabannya kan? Degradasi moral kan? Udah moral sudah mulai menurun sangat besar. Oke ya, udah jelas jawabannya, tidak ada lagi. Bagaimana representasi kejahatan pada zaman medieval? Berapa kejahatan? Oh, presentasi. Gambaran. Gambaran. Kejahatan berapa persen? Pada awal kali juga kebajikan tersisa 25%. Kebajikan ini akan semakin menurun hingga mendekati 0% menjelang akhir zaman tersebut. Udah jawab. Oke ya, udah jelas jawabannya ya, presentasinya udah sampai 25% kebenaran, udah kebanyakan daripada kebenaran ya. Kedudukannya lebih banyak ya. Oke ya. Iya, oke ya, udah jelas ya ininya ya, presentasinya udah jelas itu. Silakan boleh duduk ya, dan ini saya akan ini lagi. Ya, terima kasih terus ya. Hampir sekitar 9 semua kali ya. Ya, ini. Nah, sekarang nanti nah ini ya terkait dengan catat juga ya, gambarnya seperti ini ya. Tolong ya lihat ya. Ini ya catat juga dengan gambaran berbeda-beda ya, terus ya. Dan refleksinya pemaknaan konsep awal pembelajaran itu apa yang Dharma Sastra ya, sebagai hukum Hindu yang baik disebut maupun seperti proyek-proyek kolaboratif sudah yang dibinanya sudah ya, refleksi siswa terhadap hukum Hindu sudah tadi ya, dampak pembelajaran dan pemaknaan siswa sudah, kemudian apa tantangan dan solusinya sudah, dan dijawab semua, kesimpulan dan refleksinya sekarang yang berhubungan dengan apa itu DBL dan SCL sekali dengan pusat pembelajaran siswa. Nah untuk kali ini yang tidak lanjut ya, dan diskusi kelompoknya nanti tolong dikerjakan untuk minggu depan. Lanjutnya kelihatan dan referensi tadi ya, kemudian ada tugas-tugas yang perlu dikerjakannya juga ya. Tolong nanti perhatikan ya dalam kelas pembelajaran ya. Nah tugas kelompoknya ya, ini tugas kelompok nanti juga ya, semuanya sudah ya. Nah untuk hari ini saya sudah selesai untuk pertemuan hari ini ya. Ya, terkait dengan Dharma Sastra. Untuk kesimpulan hari ini ya, kita belajar tentang Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu. Pada setiap zaman catur yuga ceritanya ya. Nah kalau Dharma Sastra itu sebagai sumber hukum, yaitu sebagai sumber agama, ajaran-ajaran, ya baik yang berada di dalam catur yuga, baik yang ada di dalam Satya juga, baik yang ada di dalam Treta juga, baik yang ada di dalam Dwapara juga, baik yang berada di Kali Yuga. Nah itulah ajarannya. Untuk modern sekarang zaman Kali Yuga ya, nah ini kecanggihan ini ya. Terkait dengan kecanggihan kita ini, jangan sampai nanti kita lalai ya, lalai dengan apa informasi-informasi yang buruk ya. Jadikan semua informasi-informasi yang lebih baik untuk masa depannya. Nanti kita belajar mulai lebih baik tentang teknologi. HP digunakan untuk belajar, jangan digunakan untuk bermain istilahnya. Mungkin untuk kali ini Anda sudah selesai, nggak perlu bertanya lagi. Karena ini adalah presentasi Anda dan sudah dijawab semua tadi ya, sudah luar biasa banget. Kita akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Tapi ibu refleksi dulu sini.